Oke teman-teman, kita sekarang mukbang Mukbang durian asli Ngantang. durian asli Tepatnya di dusun dusun sayang. dusun Sayang. Kenapa kok namanya Sayang, Pak? Ya mungkin karena dulu sejarahnya itu warganya saling menyayangi mungkin. Ngeri dong. Filosofi ini ngomong. Mungkin saling intinya saling gotong royong lah. Jadi ya, mungkin dinamakan dusun sayang. Saya itu sebagai warga asli Ngantang juga ngerti. Sudah berapa lama tinggal di Ngantang? Kalau saya kan asli, Hah? kalau saya kan asli Asli. anak Lokal. putra bangsa. Akam sih. Sini asli sayang sini. Asli saya, putra sayang. Berarti dari lahir ya. Iya. Sini. Enak mas ini mas. Dicelok ini mas. Yang sanduren, madung, pandai. Kayak konco-konco aku. Singosari, Karang Ploso. Ini carane. Yo lek delok konco makan durian. Subscribe kan bu. Yang penting subscribe dulu ya. Cara makan durian di Ngantang, dicelup, dijelat, dirasakan. Dicelup mana? Dicelup kopi di Ngantang. Terus dimakan. Mas, ini ciri khasnya ini ya. Nah, di Ngantang itu ciri khasnya rada-rada pahit-pahit. Dibanding durian lain kan paling legi. Nek asli Ngantang kan ada ciri khasnya. Legi pahit, punal, terus nggak bosen lah. Ya beda ya rasanya. Aku lihat tuku-tuku di pinggir-pinggir yang bong di jalan-jalan itu. Saya Makanya kayak beda nek rasanya. kak durian Ngantang kan srek. Terus ini jenis durian Sebelum apa? panjang-panjang, belum perkenalan dulu. Oh, iya. Siapa yang kita datangi rumahnya kan? Silaturahmi. Malam-malam silaturahmi, program baru semaput. Petani durian. Ya, sama petani Pak. Silahkan perkenalan dulu. Perkenalan. Bapak Hendrik. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hendri Saputro. Gak masuk Pak, gak hijau. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hendri Saputro dari Desa Tulungrejo, Dusun Sayang, Ngantang, Malang. Bakul durian. Kok petani? Kok bisa kenal orang-orang ini? Bagaimana Pak? Jenengan di semangat. Ya awalnya bekerja di SMA, terus hingga akhirnya bisa kenal dan menjalin Silaturahmi. silaturahmi sama cowok-cowok ganteng ini. CCK. CCK Pak. Cowok-cowok keren. Cowok-cowok keren. Jadi bener program Pak Mawon. Montas itu ajang silaturahmi. Setuju kan? Setuju. Durian ini. Oke, terus Mas bisa bikin banyak ini petaninya durian atau Kalau ini santai ya Pak Hendrik? dari teman, kita sistemnya kerjasama lah. Ya dari teman yang punya, terus akhirnya saya yang menjualkan. Tuh. Lagi musim durian ah, bulan-bulan ini. Ya insya Allah kalau bulan ini mungkin mulai musim, nanti tahun baru mungkin Puncaknya. puncaknya panen durian hingga bulan ke-1. Teman-teman silakan mampir. Monggo silakan. Capcin. Hitung-hitung sama kenalan yang punya. Budia. Monggo silakan datang ke Ngantang, Bisa main-main. bisa main-main. Bisa diberitahu alamatnya langsung ke petaninya mungkin atau ke Mas Hendrik sendiri, silakan. Kalau saya dusunnya dusun sayang tadi, Desa Tulungrejo. Nanti bisa saya bantu. Tolong Rejo ya. Tulungrejo. Di Sayang banyak yang petani durian. Enggak semua sih. Kalau di sayang ini hampir rata-rata itu kopi, Mas. Oh, Jadi iya kopi. Ini kopi asli juga. Kopi asli nih, Asli. kopi Arabica. Arabica. Iya. Kalau mata pencarian yang utama di sayang ini peternak kopi sama sapi. Perkebunan kopi sama sapi. Kalau yang lain seperti Kaum Rejo sama Kuatu itu penghasil durian. Nomor Jawa itu yang terkenal Gading. Gading. Oh iya. Kayak kuat tuh gak roh.
Watu Kidul, Watu Nom. Tapi lek durian ya memang banyak ya, pohon-pohon. Banyak. Dikelilingi bukit-bukit. Pokoknya banyak kalau ngantang untuk wisata durian atau yang lain. Berarti apa? Punya ciri khas lah. Pohonnya ini kebun durian apa cuma selingan saja? Ini kebun durian. Durian. Kan di sini kan Biasa. kebun kopi tapi ada durian ini. Tidak Mas, kalau durian ini mungkin kebunnya itu khusus durian saja. Yang kebanyakan itu pete sama durian. Pete, kopi, Kopi, durian. terus satu lagi danau. Danau. Ya. Danau Monggo apa itu? silakan mampir-mampir Danau Selorjo. Waduk lah Bisa bisa. masuk danau apa waduh? Waduk Selorjo. Danau Bikinan manusia. Nah, terus terkait durian. Ini loh, saya dulu itu sering tertipu. Apa tuh? Belanja durian. Orang awam kayak saya baru datang gitu ya. Wah, kayak kelihatannya taunya ya durian ngantang, orang yang jual di pinggir itu ya pasti durian ngantang. Untuk membedakan ini durian asli ngantang atau bukan. Kira-kira ya, sebenarnya kita ada pita cukai ini. terkait sama Mas Heri kemarin. Gimana pembedanya biar kita Ya, atau orang-orang yang lihat ini nanti nggak tertipu lagi. Ya mungkin dari sudut rasa mungkin Mas. Masa? Iya. Kalau rasa berarti kan harus buka dulu. Iya. Ditempelin ini. Ya, mungkin. bambunya kita. Iya ya. Buka nggak jadi beli. Mungkin Apa, dari ciri khasnya memang ono ciri khas. dari ciri khasnya mungkin rasa sama apa ya? Kalau kulit atau warna corak kulit ya mungkin hampir sama lah dari seluruh Indonesia kalau durian. Tapi kalau ngantang kan mungkin kalau saya ya ciri khasnya rasa. Rasa. Mungkin rasanya punya ciri khas tersendiri lah. Terus lek wis kelihatan ini Mateng. mateng sama enggaknya itu tidaknya. Kita lihat dari apa baunya sama ini kita Pukul gitu? pukul gitu. Orangnya. Yang Pedagangnya. Oh, lek dipukul lek pertama bau ya. Iya. Setelah dibau pukul. Setelah dibau gini, oh ini matang terus akhirnya Diputar. di ini Ya. dipukul-pukul Siapa ya, Pak? Tes. Ah, kasih contoh. Nah, gitu. Suaranya kita. Suaranya ASMR. semakin nyaring ASMR. krok itu semakin kalau kayak ini ya mungkin 1 atau 2 hari lagi mungkin baru bisa dikatakan Matang. matang. Matang sempurna. Betul, matang sempurna. Tapi yang paling enak itu sing wis bukaan apa matang sempurna apa cuman harus setengah matang itu. Ya. Kan belum matang sempurna. Kalau tapi orang yang itu beda-beda yang apa ya kesukaannya itu lah. Ada yang seneng baru matang terus Sing atos itu. atas kemerikit gitu. Ada lagi yang sudah blobor atau bahasanya sudah masak, benar-benar masak itu kadar alkoholnya kan tinggi. Kadang kan orang kan beda-beda. Nah, ini tipe yang gimana ini? Setengah matang. Kalau ini Nyemot. sudah Mata sapi apa ya? setengah matang ya. Kalau ini bisa dikatakan sudah bisa dimakan lah. Dimakan. Iya. Ini kadang dulu saya pernah awal pertama sebelum kenal Mas Heri. Mas Eri, alih-alih durian ini kadang itu awal pertama entah itu beli si atos, jadi benar-benar keras, nggak ini kan lumer ya, benar-benar atos atau buleknya banget. Nah itu kita bisa tahunya dari bunyi ini tadi ya berarti. Iya. Jadi kalau dilempar duriannya bunyi aduh, wonge berarti sudah sedikit matang berarti ya itu. Terus Aku tapi gak kamu itu matang. Emosinya matang. emosinya matang. Sebenarnya saya pecinta durian, tapi karena pernah hampir mabuk, hampir sudah mabuk, just mengurangi sedikit-sedikit. Nyindir. Enggak, memang benar sih. Pernah ya yang waktu dulu Mas Hendrik bawakan durian itu ya. Di rumah saya beli. Iya. Terus habis itu anak-anak ngasih Pak Edi bawa. Itu langsung tepar saya. Besoknya sampai besok itu tepar. Jadi boleh seneng tapi ya enggak. Mungkin kebetulan aja yang dimakan alkoholnya banyak. Iya, Kadarnya. Kadar alkoholnya mungkin. Pahit banget waktu itu. Terasa banget. Itu sih kalau saya masalah durian. Kayak kita pakar durian ya. Iya. Tapi kayak gini sampean Mas, apa namanya? Bosen nggak makan durian? Kalau saya sebetulnya suka, tapi ya berhubung apa Kalau ya? aku ya, sumpah. Berhubung karena sudah sering itu jadinya dampaknya kayak apa ya? Biasa. Blengeri ya. Hmm. Blengeri atau apa itu? Kalau habis 1 itu kayak Tunggu saya Bu. tunggu 1000. Kalau habis 1 itu kayaknya sudah
sudah cukup lah. Sampai Pusing. Tadi di Malang itu susah. Durian kayak gini itu paling 10 durian, dapatnya cuma satu yang kayak gini. Nah, kalau di Ngantang biasanya 10 durian, yang zong paling cuma, maksudnya kalau kita kenal ya, kenal sama orangnya. Yang zong itu paling cuma 1 dari 10. Itu pun masih tingkat nilainya 9, 10, 8 lah mungkin. Loh, malah aku lihat itu langsung di Ngantang ya, di petaninya langsung. Biasanya kalau ini kan kita makan di sini ya. Nah, yang beli itu yang dibawa pulang yang beli. Itu biasanya ada. Kan ono sih enggak ono ya. Ada. Kaget saya. Awal Jadi itu dihabiskan di sini sih. Ini kayak apa namanya? Pembuka. Pembuka. apa Nah, sing dibayar, sing dibawa pulang. Ternyata plus sing dipangan di sini. enaknya ngono ya. Nipu halus sih. Enaknya ngono lah, itu langsung nang petani ini itu ya. Jadi yang disuguhkan itu adalah duriannya dulu sebagai makanan untuk berapa ya namanya? Ramah tamah lah istilahnya. Nah, nanti sing suruh bayar itu biasanya yang dibawa pulang. Pulang terus yang dimakan. Yang disuguhkan nggak bayar. Yang disuguhkan gratis. Enak kan? Niku asine nganu, Pak. Ayo. Bisa jangan ditiru ya. Mono. Terus lagi tadi kan kita awal juga pernah saya dulu beli di Ngantang itu kaget. Dulu itu pernah kedatangan teman 103 awalnya ceritanya gitu, besar-besar duriannya. Lah tak pikir ya harganya satu durian itu 103.000. 103. Ya, bilangnya itu 103 terus tanya 100 sih, Pak. Cek pas. Oh ya. Nah, orangnya itu ya bisa. Ya. Budek gitu. Nggak jadi 100 mas. Nah, iya, makanya itu lah. Ya, memang 100 lah. Itu yang jadi misnya di situ, terus habis itu bukalah di tempatnya. Buka, makan, habis. Cuman paling 5 anak itu dan ada 2 yang nggak doyan. Habis 1 itu ya. Terus sama kita bayar pulangnya, 100.000. Lah kok ternyata orangnya sama orang yang mau yang kelas sepeda dipanggil. Mas. Lagi opo sing loro lho. Katanya 103.000 Pak lho. Ya ora 100 iku entuk telu. Itu yang pertama kali. Saya kaget harga durian kalau bagi saya di sini murah. Murah banget. Pas musim lho ya. Pas musim. Catatannya pas Musim. Jadi kalau di Malang paling satu durian itu ya 50, paling segini 50 kan. 50 60. Tapi di Malang, itu enggak dijual durian Ngantang nggak? Di Malang. Oh mungkin Campur. Saya kalau lihat, maksudnya dilihat lewat daerah Dinoyo itu kan ada yang jualan durian yang dipesek di bawah itu biasanya mungkin kan seukuran gini. Itu paling sekitar 50, 40, 60. Itu yang bagus-bagus yang di atas itu paling di atas 100. Mungkin loh ya, ini saya pengalaman pribadi. Kalau di sini segini ini biasanya berapa? Kalau segini kira-kira 25. 25 Iya. itu ya. 25 lah. Dan ya, kalau kita beli di petani langsung benar-benar dipilih mau iki Nah, Iya, itu terjamin lah. jaminan ya. kita tahunya ya enaknya di situ, maksudnya kita kalau beli di orang bukan petani di jalan misal gitu ya kadang ada yang buka kan ini terbuka sih baru bayar itu ada yang wis kan kadang orang itu susu gomuli ternyata zong di rumah itu kan nggak no gelo juga terus itu 25 ya segini 25 terus habis itu bagi hasilnya berapa biasanya berapa persen? Biasanya kalau dari temen itu biasanya sudah dipatok harganya mas. Dari sananya sekian, nanti terserah kitanya ini ambil keuntungan berapa. Oh gitu. Ya. Terima bersih berarti. Itu pun kalau dari sana sudah ada jaminan kalau busuk atau cacat atau mentah atau apa. Nek mentah gitu. Itu bisa ditukar atau diganti. Mentah apa ini? Tuh ya enaknya kalau kita beli langsung itu kayak gitu teman-teman, daripada kalau di pinggir-pinggir jalan aja tadi dimain saja di dusun saya, mumpung ini bulan Desember mau ke Januari lagi panen-panennya itu monggo silakan main ke sini. Dusun sayang. Dusun sayang, Ingat-ingat dusun sayang. perempatan Indomaret kanan atas. Cari rumahnya Mas Hendrik. Jangan sampai atas tapi. Gager. Kalau di sini juga kenali Mas Hendrik warga sekitar. Apa ada nama panggilan? Steven. Oke. Kalau apa ya? Kalau anak-anak bisa biasa manggil itu ya nggak tahu dari mana itu Dogemon. Oh Dogemon. Dogemon. Dogemon apa Doraemon? Dogemon. Oke, apa Dogemon? Iya. Digimon karo Doraemon kan nih. Apa Dogemon? Karo. Iya, itu masalah durian mungkin. Nah, biasanya ya, aku lewat Ngantang terus. Ngantang kan terkenal musimnya durian kan bulan-bulan September, Ya akhir tahun lah. Akhir tahun. akhir tahun ya.
Tapi tak lihat deh ngantang itu kadang bulan Agustus, bulan Juli kan kan entek. Iku durian itu kon dia punya cukul dewe dari batangnya cukul sendiri atau gimana? Kok mau kono ayo kok kan? Padahal aku tak ada kok di sini di petani nggak ada kan ya? Itu kan berarti bukan dari sini atau memang? Ya terkadang kan panen durian kan nggak harus ngantang saja, tapi kan semua itu terkadang kita mendatangkan dari apa? Dari luar seperti Kalimantan, Sumatera sama Bali. Jadi kalau durian ngantang sudah musim ya semua tinggal pinter-pinter pilihnya. Benar ya. Jadi musim durian tiap tempat itu beda. Beda, kisaran hampir terpaut 1 bulan lah. Mungkin yang duluan itu biasanya itu daerah Pare atau Jombang, Wonosalam itu daerah Kediri. Habis itu setelah akhir bulan, akhir tahun baru di Ngantang itu baru mulai panen. Awalnya dulu di sini memang dari petani durian atau dulunya bukan apa namanya bukan yang sekarang kan ciri khasnya kan durian ya, Bukan sulap, bukan begitu. kalau sekarang kan ciri khasnya Ngantang itu ya kita ketahui lah semuanya. Kayak di Ngantang itu tempatnya durian. Dulu memang awalnya memang banyak pohon durian liar atau Ya mungkin dulu itu sudah banyak durian, jadi kan orang luar itu mungkin wisata di Ngantang terus akhirnya nyicipi durian lah. Kok enak ini rasanya kok beda ini. Nah mungkin dari situ itu ayo terkenal. terkenal ketok tular lah gitu kan. Akhirnya hingga sekarang rame durian Ngantang. Kalau lebih jelasnya kita undang Pak Lurah. Iki mas, durian lek dicampur kopi katanya ada efek sampingnya memabukkan. Bener apa enggak ya? Kalau itu sebetulnya hoax. Bisa dikatakan belum benar, belum terbukti lah kebenaran. Risetnya belum ada ya? Nah, Nah, kita podcast orang dunia kesehatan. Silakan datang Ibu. Wah, gila. Tak nikmati dulu, Cek. ya, enak pol pokoknya. Males. Lingkungan sekitar saya itu, kehidupan saya dipenuhi oleh durian. Istri itu juga asli Ngawi itu juga stok durian juga banyak di sana. Daerah mungkin nggak tahu ya apa memang durian itu khasnya dataran tinggi gitu ya. Iya, benar. Tapi kok beda ya Mas? Saya juga suka. Jadi kalau diurutkan ya sana sama sini yang paling the best itu Ngantang selama saya hidup. Tapi di sana itu juga enak. Bedanya itu apa? Apa ya? Di sana ya durian Ngawi itu nggak pahit, isinya kecil. Isinya tebal, dagingnya tebal. Manis dan manis itu ya kalau bagi pecinta durian itu kurang tapi enak. Jadi gurihnya kurang. Durian itu kan pahit-pahit manis Nah, yang paling enak kan yang nggak bisa dideskripsikan. Nah, apa sih yang bisa membuat itu padahal sama-sama durian? Pohon apel sama-sama apel ya hasilnya mungkin gitu. Nah, durian kok bisa berbeda dari satu tempat di tempatnya, bahkan katanya narasumber Mas Yahya, saya salah satu pegawai di Ngantang ya, itu katanya satu pohon itu aja bisa beda rasa. Apa benar? Iya, benar. Itu Mungkin faktor yang mempengaruhi ngerasa itu selain apa ya? Suhu itu bisa faktor di lingkungan. Semakin tanahnya itu kering, itu duriannya semakin enak Gitu. daripada kayak lembab atau gimana itu. Durian itu harusnya kering apa? Maksudnya lingkungannya kering apa basah apa harusnya? Lingkungannya agak kering. Oh, agak kering durian itu malah. Itu semakin kering itu semakin rasa sama apa ya, buahnya itu semakin banyak. FYI aja ya, tapi di sekolah itu kan ada pohon durian banyak loh. Itu kok nggak enak ya? Tahu. Ya karena kita nggak pernah merasakan hal yang nggak enak. Tahu. Tapi jujur aku selama 6 bulan di situ Kalah sama anak-anak itu. Masakan apa? durian Yang jenis iki pakai. Tadi saya lihat di sekolah Ayo, banyak pohon-pohonnya. Kita pantau. CCTV. Tapi memang pernah saya buka durian di sekolah itu putih ya kalau nggak salah ya kulitnya. Putih. Sing dulu di ruang gamelan putih. Putih. Iya nggak manis-manis banget, nggak pahit-pahit banget. Cuman kayak roti hambar itu aku memang. Iku mateng nggak? Matang apa nggak waktu itu? Itu mungkin masih masih Belum, iya. belum matang. Belum matang sudah dibuka ya. Diunduh.
gak sabar. Soalnya kan penghuninya banyak. Jadi siapa cepat dia dapat model ini. Padahal wong ngantang dhewe ya. Wis harusnya wis melenger ya sebenarnya. Sono target operasi ini duren. Baik dia. Jadi itu terus kemarin tuh kok saya bilang tanya ke Mas Heri, memang beda ini. Iya mak wong lugur di teletong ambek gak iku beda rasane iya lah. Iya. Jatuhnya itu Ya. Teletong itu ya telek itu. Iya, kotoran sapi. Kok iso beda teletong? Ya mungkin dari faktor airnya itu sendiri kan meresap di apa? Di kulit. Loh, itu memang asli apa? Mitos. Mitos Itu kebenaran asli. asli ya. Nah, Oh, berarti di sekitar itu harus. nah, seperti halnya kalau durian itu sering kehujanan itu tambah nggak enak rasanya. Oh. Misal kita panen durian, terus kita bawa atau kita jual, terus akhirnya nanti terkena hujan itu semakin sering kena hujan kan akhirnya Akhirnya meresap. iya, faktor rasa itu mempengaruhi daripada kan kayak ini tadi kan enak kan, tapi nanti sering kena hujan Kopi ini mempengaruhi. rasa kopi. Jadi gak perlu nyemplung nih ini. Langsung ya. Langsung. Wah, nah itu ya ilmu buat kalian ya. Jadi kalau yang pelihara, bukan pelihara sih, nanam pohon durian, kasih teletong di bawahnya, full teletong. Pupuknya Satu banyak. lagi informasi yang saya dapat itu terubus apa yang namanya? Tubuh. Daun yang Terubus terubus, alami. daun durian yang terubus itu habis rontok. Nah itu juga pengaruh terhadap rasanya. Iya. Apa kalau di sini bahasanya apa? Terubus itu apa ya? Tumbuh lagi lah. Nah, Boleh. memang gitu ya. Ya terkadang kan apa ya, pohon itu apa menggugurkan daun itu supaya kayak ini kan bisa memulai apa regenerasi lah. Tumbuh satu. Masih satu. Tumbuh 1000. Tumbuh 1000. Pecah 1000. Pelajaran itu apa itu? Biologi. Mimin. Bu kita tercinta. Regenerasi. Luar biasa ya. Dari satu pohon, dari satu buah ini Satu pohon bisa menghasilkan hasil yang berbeda. rasanya berbeda, Kalau duitnya juga berbeda. Kalau satu pohon itu Tepas. kalau lagi berbuah itu pas bagus-bagusnya itu kisaran 200 buah itu lebih. Oh, Itu kalau ditebas piro? Itu tergantung itu ada kan kita lihat apa dari pohonnya itu. Oh, sampai ke. Semakin banyak buahnya itu semakin mahal. oh, Tadi faktor resikonya ya. Kurs rupiah sampai dolar. iya. Faktor Saat resikonya harga emas naik. rontok. Saat harga emas naik. Resikonya rontok ya mas ya. Ya, iya. Tapi kan anu ya, maksudnya itu rontok itu kan ada batas usia tertentu. Rontok yang sering-sering rontok itu dari buah apa ya? Yang sebelum buah itu masih bunga itu sering rontok ya. Iya, Tapi sering. kalau wis kuat, kalau wis mau usia-usia buahnya ini usia-usia 2 bulan 3 bulan itu sudah kuat mas Usia biasanya. remaja. Nah rata-rata itu pembeli apa sih ngarani pemborong apa Penebas. penebas itu ngambilnya itu pas dia ngambil baru berbunga baru jadi apa namanya jadi buahnya kecil itu apa wis besar-besar kayak Mbak Wani kayak gitu Mbak. Terkadang pemborong atau bisa dikatakan penebas itu biasanya kalau beli di pohon itu biasanya yang sudah besar nih. Kalau apa ya, kalau masih bunga atau yang masih kecil itu rentan resikonya itu tinggi. Kita yang rugi. Jadi kalau yang Oh, rugi. Kita yang untung tuh. Kau untung nama apa? kita yang penebas, Oh, maksudnya yang rugi. Kita sebagai penebas Kita sebagai penebasnya yang rugi. Soalnya kan masih Belum tentu itu nanti belum jadi. tentu jadi. berjudi. oh berarti iki ono ilmu matematika itu Apa? apa ilmu matematika itu Sin Faktor kuadrat alfa bukan Peluang. ilmu apa ya namanya ya Peluang. iro-iro ya peluang peluang ya nah peluang kan matematika loh itu loh Rek. bisa Ilmu matematika ternyata juga berguna untuk itu apa namanya peluang ya, peluang. tafsir ilmu tafsir Beda lagi kalau tafsir itu. Oh, beda ya? Peluang itu Kalau- kemungkinan tumbuhnya durian berapa? Orang nebas itu kalau segini-gini terus dihitung siji-siji apa enggak? Tidak. Operasi cuma ngira-ngira Ya, kira-kira lah 2 juta. bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat barangnya itu dari pohon itu barangnya itu apa ya? Banyak atau sedikit. Nah, kita bisa perkirakan ini bisa sampai berapa gitu. Satu kali musim durian paling rugi berapa? Paling rugi itu kisaran 2 juta. Paling rugi itu satu pohon ya? Nah, satu pohon itu 2 juta 2 juta. iya. Paling untung Paling untung bisa 1 miliar. 5 juta atau 6. 6 juta. Satu pohon ya? satu pohon 6 juta Bersih itu sudah. Iya. berarti bisa bisa dihitung ya lah Kalau 10 hasil pohon ini kan wis sama kayak gaji kita 1 tahun ya Kalau kotornya itu
lebih lah. Belum lagi kita nyuruh orang untuk manen. Terus apa ya yang sering kita jumpai dari durian itu kan ditali sama itu. Nah, itu biasanya nyuruh orang untuk apa? Nali. Nali. Sebelum sebelum ditebas. Lebih baik mana, lebih enak mana menurut yang jatuh, benar-benar jatuh sendiri, sama yang ditebas. Belum waktunya terus dipanen Nah, gitu. ya sebentar tadi kira-kira harus Ya lebih enakan yang jatuh. Langsung Itu jatuh, mungkin dari segi alami, terus rasa. berarti benar-benar matang gitu ya. Masak pohon ya? Masak intinya. pohon ya betul. Kalau terkadang dipaksa dipanen sudah belum waktunya terus dipanen itu terkadang rentan mentah itu biasanya. Imbon bisa dikatakan imbon. Nek durian ini ada nggak kayak gini? Nah, saya pernah dengar kayak mangga gitu ya. Mangga misal kita buka sedikit belum matang bisa diimbu di beras. Kayak durian gitu misal saya beli diimbu gitu bisa nggak? Kalau tekniknya sama. kalau durian itu kalau kita apa ya selama kita belajar Sabar. nah, belajar sabar Nerima impan. nerima Bandung ya. Kalau durian itu kalau sudah kelihatan atau bisa dikatakan terbuka ini kalau diimbu Mecer. kalau diimbu atau ditunggu sampai matang itu biasanya nggak enak. Oh, Langsung dimakan aja. Bisa dikatakan apa ya? Hambar lah, bisa anyep. Nah, bisa dikatakan anyep. Yang sudah agak terbuka sedikit itu ya. berarti beli duriannya gambling ya? Istilahnya. Kalau kita nggak kenal sama orangnya, gambling berarti ya? Ya, Kan nggak ada, maksudnya nggak ada. Misal kita beli terus itu belum matang terus tak simpen aja ngenteni pirang dino. ya bisa, itu bisa. Kan berarti Nanti kalau sudah berbau bisa langsung dibuka. Cuman resikonya rasanya hambar. bisa anyep. Anyep. Isi. Tapi penjual juga bisa menjamin rasa ya. Tapi kan paling nggak penjual itu kan dia tahu. Soalnya kan yang dipegang dia kan sehari-hari kan durian. Berarti intinya yang dibeli itu duriannya, bukan rasanya. Ya. Tapi ya itu tadi setiap pelanggan itu beda-beda. Beda-beda ya. Seperti apa ya kita pecinta kuliner makanan apa itu kan Pedas. pedas lah. Tingkat kepedasan orang kan Tingkat beda-beda. kepedasan berbeda-beda. Kalau soal durian ini orang terkadang cari yang rasanya pahit, legit pahit. Ada yang cari yang ketebalan kulitnya. Ada juga yang pokoknya cari yang enak lah. Ada juga ini durian yang warna merah. Oh ya, yang buat kolesterol itu ya. Iya. Itu kok bisa merah ya, Bos? Itu mungkin dari duriannya sendiri itu jenis durian Beda kan terus. le. Kalau di Kalimantan durian le. Kalau di sini ya sama. Nggak tahu kalau di sana. Itu warnanya merah dalamnya tapi kulitnya itu oranye. Oranye agak lonceng. Rasanya? Cuma manis saja kalau nggak ada pahitnya. Nah itu. Setahu saya yang rajanya durian itu Musangking. Musangking. Iya benar ya? Ya, betul. Musangking. Musangking. Kok bisa itu bisa jadi raja durian paling mahal? Berapa? Saya kalau lihat di hypermart ya supermarket gitu ya. Berapa biji? Ratusan ribu. Ada yang 400. Iya, kok bisa itu? 400 itu satu buah atau satu biji? Satu buah. Satu buah. Enggak kalau mlebu kok supermarket itu, Pak. Iya, jelas. Bisa berapa biji? 4 gitu kadang wis berapa Aku berapa jeke? BPN Biasanya kalau dari petani TKDN. Kalau cuka ini ono wong ini kan cuka ini ora. Maksud Ya. TKDN. ada yang sampai jutaan. Kok bisa mahal? Gitu kenapa? Mungkin ya, Cara menanamnya lho? kalau cara menanam mungkin ya sama saja dari perawatan atau apa. Mungkin karena ciri khasnya durian itu Jaga sendiri. benar-benar. Jadi yang membuat mahal itu jenisnya dan ciri khasnya durian itu. Kayak sapi ngono nek ono sapi biasa, ono sapi limusin ngono. ya. Rasanya? Rasanya ya mungkin Saya nggak sama pernah, seperti soalnya dompet saya takut. Takut saya sama dompet saya lebih takut itu. Enak itu. Rasanya ya Bu, jenengan pernah anu Mbak? rasanya sama kayak durian ngantang kalau menurut saya itu. Cuman Sama? yang membedakan Yang membedakan itu ya karena jenisnya. jenisnya. Apa maksudnya kulitnya itu lebih tebal atau Kalau gimana? durian Musangking itu duriannya ya seperti durian yang lain, tapi Lebih gede. kalau Musangking itu isinya itu biasanya kecil sama tebal dagingnya, Pahit juga. sama pahit-pahit gimana itu. Sama jenisnya itu tadi yang membuat mahal. Itu ciri khas ngantang loh, bijinya lo segini. Padahal tadi ngambilnya kan segini. Contoh. Ngambilnya segini, bijinya cuma segini. Perbandingannya lo, promosi. Terus ini saya pernah dengar durian ngantang itu salah satu ciri khasnya di durinya ini ya warnanya hitam. Iya, apakah benar?
Betul. Ini kan ada Iya, duriannya hitam. ada hitam. Jadi kalau kita lihat di luar sana, kalau kita mau beli durian, bilang durian ngantang, cek durinya ini. Cuma kok tambah paham, itu karo. Ujungnya ini pasti hitam. Hitam, betul. Kalau Durian Nah, ngantang. durinya, pas durinya. Pas bagian durinya itu ya. Pas lu kayak gini. Ya pas durinya ini. Iya bener ya? Iya. Oh betul. Ini kalau hitam ini. durian luar mungkin kelihatannya agak ke kuning, kemerah-kemerahan kuning gitu. Iya. Satu lagi Mas, ini Mas, filosofinya Iya. katanya. Durinya itu ada hitam-hitam. Guys. Terus satu lagi Mas, aku ya lek makan habis banyak itu kayaknya mabuk. Mabuk. Mabuk lah ya. Terus itu lek tak kasih di sininya tak kasih air putih. Kasih air putih itu ya. Ya. Tak minum. Nah, Nah, itu memang ono khasiatnya apa memang efeknya seperti itu ya? ya kalau itu tadi Penangkalnya ya? bisa penangkalnya. Tapi kalau selama apa ya? Sampai sekarang pun belum apa ya? Belum Mitos Mas ya? mitos, belum Sini tentu mitos ya? benar lah. Belum terbukti secara ilmiah. Nah, Sugesti. Sugesti mungkin ya? itu hanya sugesti. Mungkin orang. sama gini. Mungkin supaya tidak Kita minum apa kopi. amis atau apa, pusing atau apa, penangkal. Oke, ilmu ya ternyata ya. Sure ya, menikmati durian ini. Enak. Aku ya tak menikmati bisa. Sama jadi petani ini sudah berapa tahun Mas? Petani. Saya mulai menekuni bidang durian ini 3 tahun. Ya awalnya cuma iseng lah. Awalnya saya cuma menjual ini. Tapi di belerang-belerang. No. Awalnya cuma iseng lah. Karena ini ketagihan dicampur borak. Kok apa ya? Kok menjanjikan gitu loh. Dari segi penghasilan sama dan itu pun jual durian itu kalau musim durian ngantang saja. Kalau kita nggak berani setiap hari, setiap hampir ada durian kita jual enggak. Cuma ini jual duriannya cuma musim durian ngantang saja. Pernah nggak bulan-bulan gini tapi nggak berbuah? Pernah itu musim corona yang tahun Yang lalu kemarin. ya? Nah, itu hampir semua itu Corona. semua pohon durian itu nggak ada yang berbuah. Bahkan sampai durian ngantang itu harganya sampai melejit saking mahalnya. Iya. Bahkan satu kecil pun bisa dihargai 50 atau 65. Betul. Sekecil ini. Ya, Fakta kalau itu ya. ini 60 biasanya. Pas Apa kena corona. Covid ya? Oh, nggak tahu ya. Mungkin karena orangnya sakit, karena sing Karena si ngopeni. ngopeni. Kan di lockdown kalau mungkin di nanti. Mungkin itu ya, mungkin pengaruh ya. Saya dulu awal masuk sini itu sampai ada pesta durian. 2018-19 itu ada. Terus tahun kemudian kan Covid lockdown. Oh, satu lagi. Waktu itu gunung meletus itu juga nggak? Merapi? nggak berbuah itu. Mungkin faktor debu itu dari gunung itu sendiri kan bisa mengaruhi dari pohon ini sendiri. Kalau itu meletus 2014 Iya Februari. Musimnya sama Covid. ada nggak padahal? Februari nang Desember Januari kan jauh. Mungkin dampaknya itu yang membuat nggak berbuah debunya, terus akhirnya nempel di apa ya kalau pucuk pohonnya itu jadi mati mungkin saking panasnya terus patah lah, akhirnya daunnya rontok. Durian ini sebenarnya menggoda. Salah satu buah yang menggoda ini durian. Pusing ya. Durian. Durian. Ya, Durian lagi. Durian lagi. Itu pengetahuan yang bisa kita petik Dari buah durian. dari buah durian. Khas, ciri khas. Ciri khas ngantang. 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 Ngantang punya. Kita punya. Pendapatnya Pak Hendri terhadap orang yang nggak doyan durian juga. ya, Siapa kita tahu siapa ya? Pak Hendri, Apa yang cek? ya, setiap orang kan tergantung, ada yang suka, ada yang enggak. Nah, bahkan ada pula yang baunya saja itu saking mambu atau bisa tercium itu saking mutah atau pusing. Mungkin yang dirasakan kayak mencium stella jeruk di dalam mobil itu ya. Pusing. Iya. Ada juga sudah melihat itu sampai lari. Nah, setiap orang itu beda-beda ya. Nah, mungkin dilihat dari itu. Ada yang nggak suka kan orang Fobia atau banyak. apa ya. Lihat tuh kompleknya tuh ini. Mungkin nggak sukanya di situ.
untuk durian mungkin cukup. Kita ingin menggali lebih dalam Kopi. kopi. Kak seharian Mas Hendri. Oh iya. Seharian Mas Hendri. Seneng nggak selama berapa tahun ini kerja di Ngantang? 3 tahun. 3 tahun, nggak 4 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun sudah kerja di Ngantang. 2020 Oh ya 2020 ya waktu Februari atau Maret kayaknya. Pak Imam berarti enggak? Pak Imam. Pak Imam ya berarti 4 tahun. Pak Imam Jawahir. saya masuk baru Pak Imam selang 2 bulan itu sertijab. Berarti hampir 3-4 tahun. Ya Bu Mas, kehidupan di sekolah itu seperti gimana? Bekerja di lingkungan sekolah, apalagi semangat. Ya alhamdulillah selama ini seneng lah bisa berbaur dengan orang-orang baik. Ya pastinya orang-orang yang positif, bisa banyak belajar dari beliau-beliau. Positif, Pak. Terus yang kedua itu yang bikin semangat itu karena anak-anak, yang membuat motivasi betah itu karena anak-anak. Mungkin faktor utamanya ya karena anak-anak itu tadi. Terus ada nggak momen-momen yang paling males, jenuh dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira? Kalau malas jenuh itu nggak ada, cuma mungkin faktor capek itu sudah pasti, namanya kerja ya. Ya itu tadi faktor capek terus di bawah happy aja. Jadi kan nggak ada kayak rasa jenuh atau rasa males. Saya jenuh kalau merasakan itu birokrasi yang ribet-ribet, jenuh sebagai guru. Saya terutama saya ngerjakan birokrasi, aduh mumet sekali ya. Kita kan juga tahu ya, Mas Hendri ini adalah pegawai di Semangat. SMA kita. Semangat. Terus beliau juga petani durian. Untuk membagi waktunya itu nggak kesulitan nggak, Mas? Ya kita harus pintar-pintar membagi waktu. Tadi berhubungan dengan matematika ya, pembagian. Kalau soal pembagian waktu itu kita atur sendiri enaknya gimana. Yang penting nggak nggak saling bentrok sama yang kerja di Waktunya. Yang tanggung jawabnya selesai gitu ya. Apa yang membuat kadang ya itu tadi loh, nggak mungkin lah, pasti anak-anak, kelakuannya anak-anak itu pasti ada yang bikin jengkel, kesel, yang membuat itu ada nggak kira-kira? Kalau jengkel itu pasti ada, 1 atau 2 anak. Cimbawa apa ya? Iya, bangkel lah bisa dikatakan. Tapi ya namanya juga anak-anak, ya kita harus banyak memaklumi, terus kita harus memberikan contoh yang baik. Kadang anak-anak yang seperti itu pada akhirnya ya jadi anak yang penurut. Terus kita nggak tahu nasibnya seseorang Ya. nanti pastinya. Terus saran-saran buat sekolah kita tercinta. Kalau saran-saran untuk sekolah kita, untuk SMA Negeri 1 Ngantang, Kalau saya, Mas, semoga apa ya? Masa template banget itu. Template banget itu. Ya Alat-alat sediakan ya. Jawabannya waman tok ya. Alat-alat sediakan. ya semoga semakin apa ya? Jaya. Lebih maju lagi lah, lebih kompak lagi, lebih solid lagi yang pastinya. Solid. Untuk anak-anak, semoga kedepannya menjadi anak yang sukses lah. kalau sama guru-guru ada nggak kesannya, Mas? Ada. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau kesah nggak ada. Contoh meneh. Kalau kesahnya nggak ada. Berapa guru-guru? Ya nggak ada. Pokoknya Apa luas. Ora tuh. Terus ya nggak apa-apa Mas, namanya kritik saran. Ya kritikan membangun. Kalau gini kan kita terbuka, artinya Saman punya keluhan sama kami ya. Nanti kita perbaiki biar menjadi tadi loh, solid. Ya, solid, Jadi kompak. kita lah. nggak ada apa ya namanya ya, di belakang kita nggak ada istilahnya ono sing Gerundel lah. istilah cara Jawa kan gitu. Ya. Ono sing nang ati ganjel Ganjel. kan gitu. Sering-sering kayak gini tuh sebenarnya juga perlu. Nah, ini kita awali di Mas Hendri dulu ya. Sudah kemarin kayak sudah. Nanti kita keliling Tuh Ngantang. retu pegawai dan juga staf, karyawan, guru. Kita akan silaturahmi. Enggak, kita anak kos butuh asupan. Jadi itu ya masa nggak ada kalau kesah dan lain sebagainya, saran apa-apa santai. Ya kalau saran sih nggak ada, kalau kesah juga ada. Nah, pokoknya ya seneng lah. Cek saya. Nggak apa. Biar kita menjadi pribadi. Ya menurut saya orang yang mau dikritik adalah
orang yang mau maju. Nah. Orang yang anti kritik itu berarti dia yang tidak ingin maju. Terus sih kalau orangnya dikritik emosi berarti ya dia orangnya stuck di situ-situ aja. Iya. Masalah nggak ada perubahan. selama kita menyampaikan kritik itu membangun dan Nggak positif lah, menjatuhkan. nggak menjatuhkan. Kritik itu membangun dan disertai dengan saran. Nah, kan kita mengkritik juga harus Mengkritik menyarankan. juga harus memberikan solusi. Nah, intimidasi Dan oposisi. dan oposisi. Bangun oposisi. Tapi aku ngerti Mas Hendrik sing grundel nang aku. Hmm. Pas waktu itu ya ngepel, pas mari ngepel, terus. Diinjak-injak itu. Waduh Mas, ukurannya Mas. Nanti ini Mas Hendrik, ini guru tuh kondi. Itu adalah kurang ajar ya. Jangan ditiru. Nyong. Tak apa Mas, tenang aja. Ya, ya kita selama manusia pasti harus saling menghargai. Itu mungkin Pak Mawan waktu itu juga nggak sengaja. Mas Hendrik pun juga dengan legowo memaafkan, yes, sama-sama. Guyon. Klarifikasi ya ini teman-teman. Mumpung gurung lebaran. Ini jangan klarifikasi. Mungkin mau ditutup sama Pak Angga dengan pantun. Oke teman-teman, pertama mungkin nanti ada viewer ya dari luar Ngantang. Kalau pengen duren, kalau pengen tahu rasanya nikmatnya duren ini sebenarnya, silakan berkunjung ke rumahnya Mas Hendri. Langsung sini, beli langsung diborong. Masalahnya gini, saya kan dari Singosari ya. Ada teman-teman Singosari, kalau saya pulang itu mesti tanya kok, ayo aku kepingin duren. Aku pengen duren, ayo terno. Nang petaninya sopo tuh. Mereka itu pengennya kesini langsung ke petaninya, cuman kan nggak ada apa ya namanya, aksesnya nggak ada linknya. Nah, orang dalam lah. Mungkin dari sini nanti kalau ada viewer dari luar Ngantang, pengen beli durennya langsung ke petaninya langsung. Ini nomornya bawah sini. Di bawah ini alamatnya. Orangnya ini. Oke, ditutup sama pantun sama Pak Angga. Buah duren. Makan duren. Bisa Sambil kopi. Cakep. Cakep. Oren, crispy. Keren sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.